resepsionis begini tuh kayak kita buat Iya, supaya jalan dua-duanya. Ya, karena anak-anak jadi bagaimana bos di sisi ribet? Yang kita sama hormati, kita sama banggakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Palangga, hadirin para calon pengantin yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita bersama-sama memuji kepada Allah karena dengan rahmat, inayah, taufik kita semua masih mendapatkan niatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Ini semua merupakan salah satu nikmatnya yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian dan sepatutnya kita mensyukurinya. Itulah kita memuji kepada Allah. Mari kita berselawat pada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah sebagai rahmatan lil alamin, Nabiullah sebagai uswatun hasanah. Hadirin para calon pengantin yang insyaallah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita yang melaksanakan magang di kantor urusan agama Kecamatan Palangga di hari ini merupakan mungkin hari terakhir, tapi bukan untuk terakhir kita jumpa. Terakhir kita untuk berpisah, tapi kembali kita ketemu. Saya lihat Pak Armi itu masih terbiar-biar di wajahnya. Di dalam hal ini dia akan melaksanakan menuju pernikahan yang dinamakan surga. Mudah-mudahan kita semua ya termasuk orang-orang yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa ini Pak. Iya, dedikasi yang dilakukan, membayangkan yang didambakan. Itu bagi kita semua. Nah, inilah mungkin dengan kerinduan ya tentunya anak-anak kita selama kurang lebih 2 bulan tentunya selalu mengenang, selalu mengingat kita, entah keramaian kita atau bagaimana, atau dengan kelantaran suara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kan malah mengasih? Iya, mudah-mudahan juga anak-anak kita insya Allah setelah keluar ini akan menyandang yang namanya sarjana. Ya, jangan lama-lama ya, setelah selesai ini ya wisuda langsung pastiin saja pasang tenda biru. Insya Allah. Nah oleh karena itu mari kita sama-sama mendengarkan arahan sambutan kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga sambil menunggu penting untuk anak kita di skripsinya itu ya sama mungkin kita kata-kata yang dibuka ya itu akan dituangkan dikala dia akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Pembina Penyuluh Haji Baharudin Balik, yang saya hormati Bapak Penyuluh, Ibu Penyuluh, teman-teman yang staf di KUA Kecamatan Palangga, para calon pengantin, para adik-adik yang magang di KUA Kecamatan Palangga. Pada hari ini marilah kita satukan hati dan pikiran kita dalam rangka untuk membangun spirit spiritual kita dengan mengingat dan membesarkan dengan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, sehingga kita diringankan perasaan dan hati kita mengangkatkan kaki untuk menuju keluarga sakinah pada pagi hari ini. Salam dan taslim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penggerak di dalam kita beragama, menjadi sebagai nabi dan rasul kita, sebagai uswatun hasanah bagi kita, yang telah memberikan nur cahaya kepada kita umat manusia, sehingga pada hari ini kita dalam suasana yang masih utuh Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian, ini adalah sengaja karena biasanya di KUA Kecamatan Palangga itu ada biasa bimbingan mandiri, bimbingan perkawinan mandiri itu diadakan oleh KUA Kecamatan Palangga, biasanya itu sampai 5-10 pasang. Kemudian yang melibatkan calon pengantin, sehingga sekaligus kami melibatkan ibu-ibu calon pengantin, bapak-bapak calon pengantin yang untuk menghadiri acara ini juga akan diberikan bimbingan perkawinan pagi hari ini. Terkait dengan hal ini semua, ini adalah sebuah dinamika di dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan rumah tangga itu selalu dinamis, bergerak. Kalau dulu itu tidak ada bimbingan perkawinan seperti ini, kalau sudah dinasihati oleh Pak Imamnya, sudah dinasihati oleh dinamisasi dalam perkawinan itu terus melaju dan berkembang dengan adanya bimbingan perkawinan. Di Kementerian Agama itu, Susjati khusus calon pengantin itu juga sudah tidak efektif lagi, karena tidak melibatkan banyak pengetahuan yang kita dapatkan, karena yang mengajarkan cuma satu orang dan orangnya itu saja. Dengan variasi yang ada, banyak pemateri kita dari penghulu, penyuluh yang konsis dengan bimbingan perkawinan ini. Inilah yang diharapkan bisa memberikan bekal di dalam sebuah. Jadi bimbingan perkawinan ini memang sangat perlu untuk ibu-ibu calon pengantin. Kenapa? Karena ini adalah landasan kita dengan berbagai fenomena yang ada di sekitar kita, bahwa perkawinan itu di era sekarang yang gampang tergoda melalui media-media sosial, melalui apa semua itu gampang kita terbawa arus. Jadi perkawinan ini tentunya kita berharap bahwa perkawinan kita bagi calon pengantin ini memberikan dampak positif untuk lebih langgeng, untuk menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai dalam surat Ar-Rum ayat 21. Jadi tema ini bagus, menuju pernikahan yang didapatkan surga. Jadi perkawinan itu ada dua, bisa menuju surga, bisa juga menuju neraka.
Jadi perkawinan ini mendambakan kehidupan surga. Tetapi ketika perkawinan ini dijaga dan dipelihara, saling menjaga dalam kehidupan kita, itu bisa menuju ke surga. Saling mengajari, saling membina, saling membimbing, saling memahami di antara kita, itu bisa mengarah ke sana. Tetapi kalau perkawinan itu terjadi huru hara yang banyak meneteskan air mata bagi pria, bagi wanita, nah ini juga berdampak kepada sebuah kehidupan yang kurang bagus ke depannya. Calon pengantin itu ada 5 hal yang perlu dipahami. Ini landasannya saja, karena saya bukan bukan materi, cuma landasannya saja. Tujuannya itu jelas kita selalu menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu apa? Sakinah itu adalah ketenangan. Sakinah itu adalah ketenangan. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi Allah itu menurunkan ketenangan di dalam hati kita. Yang kita harapkan dalam rumah tangga itu kan ketenangan. Kalau ketenangan di dalam rumah tangga sudah tidak ada, itu sudah tidak ada artinya dalam sebuah rumah tangga. Yang kita harapkan dalam rumah tangga adalah harmonisasi, keserasian kita antara satu pria dengan seorang wanita yang didambakan, diikat oleh satu ikatan ijab kabul yang dilakukan oleh walinya, kemudian dijanjikan dengan sebuah mahar yang disebutkan. Nah, itulah ikatan perkawinan, kemudian disahkan oleh para saksi. Nah, inilah perkawinan. Jadi perkawinan itu adalah sesuatu yang sakral. Jadi sesuatu yang memang yang suci bagi kita itu perkawinan. Jadi pernikahan itu sesuatu yang suci. Maka jagalah perkawinan itu, peliharalah perkawinan itu, karena begitu banyak di sekitar kita perkawinan ini tidak dijaga. Dengan munculnya banyaknya orang di sini mengajukan menggugat istrinya, atau laki-laki mentalak suaminya dengan meminta rekomendasi di KUA Kecamatan Palangga untuk ke pengadilan. Jadi 5 pilar inilah yang perlu kita jaga. Yang pertama itu adalah komitmen kita bersama. Jadi komitmen antara laki-laki dengan seorang wanita untuk mengikatkan dirinya dan mencatatkan dirinya sesuai Undang-Undang 1974 perkawinan ini, yang tentunya di pasal 2 adalah satu ikatan agama. Jadi bukan yang berbeda agama. Jadi Undang-Undang 74 itu mengikatkan dirinya antara laki-laki dengan wanita dalam satu perkawinan dengan menuju keluarga yang bahagia, sejahtera, tetapi dalam satu ikatan agama. Nah itu. Inilah tujuan perkawinan, mengikatkan diri. Artinya konsekuensi kita antara laki-laki yang ingin meminang seorang wanita harus mempelajari. Di dalam Al-Quran itu diajarkan ada 4 hal ya. Yang pertama itu dijamaliha, kemudian dimaliha, hartanya, kemudian dinasabiha, yang keempat adalah bidiniha. Jadi ada 4 hal sesuai paradigma yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya, bahwa tengoklah, lihatlah wanita itu dalam 4 hal. Yang pertama, tentunya kalau saya tanya laki-laki ini calon pengantin, apa yang menjadi ukuran Anda menginginkan seorang pendamping menjadi istri? Pertama, ukurannya apa? Pasti ketawa gitu. Jadi itu pertama itu adalah bijamaliha. Ini ukuran yang paling rendah di dalam kacamata kita sebagai umat Rasulullah. Jadi fisik itu akan selalu berubah setiap saat, setiap dekade,
dia akan berubah. Yang umur 17-18 tahun masih segar, masih cerah, mukanya masih memerah. Sudah umur 25 ke atas, sudah agak pucat-pucat. Di atas sedikit, 35 ke atas, sudah muncul keriput-keriput. Nah ini. Yang kedua adalah barometer kita melihat meminang seorang wanita itu di mana? Karena begitu banyak itu perkawinan, pernikahan di sekitar kita, terjadi percekcokan, terjadi ketidaksamaan, itu persoalan harta. Makanya kita tidak dianjurkan untuk meminang seorang wanita itu karena banyak hartanya. Inilah yang cocok untuk kita. Iya, kalau kita bisa mengelola harta dari wanita itu. Akan tetapi ketika kita tidak mengelola dengan baik, menjalankan apa yang dimanahkan calon mertua kepada kita, hancur. Kemudian itu menjadi ukuran kita anggap wanita ini tidak punya harta. Hanya terjadilah persetujuan kembali. Karena visi kita melihat daripada materi. Carilah orang-orang yang punya materi yang lain, hancur lagi. Carilah, banyak kan kita dapatkan di fenomena di TV, di mana artis yang berpindah-pindah, ya kan? Dilakukan dengan musyawarah, tujuannya satu, mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dimaksud dengan temanya menuju pernikahan yang didapatkan oleh saudara. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Karena di Bali saya berkeringat, di Bali yang gelisah. Saya kira demikian yang saya bisa sampaikan dari sekalian. Inilah yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Walaupun saya misalnya sakit kepala, tapi ya, insyaallah kita sampaikan sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Adik-adik sekalian, pesan saya kepada adik-adik, yang laki-laki ini baru saya lihat selama 2 bulan berapa kali? 2 kali. Yang pembukaan dan penutupan. Nah, kalau laporan di sana, nah itu lebih bagus jujur. Saya 2 kali. Dibanding saya ada di tapi tidak ada gitu. Nah, itu tidak jujur. Ya toh? Nah, ini menjadi pembelajaran kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita, ini saya kembali ke ini ya. Mudah-mudahan apa yang merupakan magang adik di sini itu memberikan nilai manfaat, nilai pembinaan, nilai pendidikan, sekecil apapun juga ada yang kita bisa dapatkan. Ya. Kalau ada contoh-contoh dari pegawai kami dan teman-teman semua yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, jangan diikuti. Jangan diikuti. Ya, kalau berteriak itu kan biasa, kalau stresnya berteriak itu kan. Nah, itu sesuatu yang jangan diikuti. Jadi ada itu 2 hal, ada yang diikuti, ada tidak diikuti. Yang diikuti saja yang positif, termasuk kepala kawan juga. Ya, yang positif saja diikuti. Kalau ada negatifnya, jangan diikuti. Ya, karena kita ini manusiawi. Jadi kita ini tidak lepas dari salah dan hilaf. Jadi kalau ada ibu-ibu apa semua, kita anggap, kenapa begini? Jangan diikuti. Cukup simpan di dalam hati, tetapi jangan dipendam, dimaafkan, ya. Kemudian mudah-mudahan ada ke depan ini semua menjadi orang-orang yang sukses di dalam keilmuan dan keagamaan, karena ilmu tanpa agama itu juga pincang, ya. Ilmu tanpa agama itu buta, agama tanpa ilmu itu pincang, ya. Jadi inilah yang kita jaga semua, membangun kita karakter kita sebagai seorang ilmuwan. Kalau ada kesempatan, ya lanjutkan pendidikan. Kalau tidak, ya menikah. Masih di Karua, ada di masjid di sekitar taat di Nusantara, di kampus lah, ada di korpom IMM, ini apa semua. Apa itu lagi? PMI kan ada semua tuh, di mana-mana itu selalu ada. Nah, kalau pusing-pusing kita lagi apa itu manjat tebing apa?
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.